Ada dari SMKN 2 Pacitan. Ada Kak Anan, ada Kak Sugeng. Dari Wana Bakti Jawa Timur. Bisa on cam dulu, Kak. Ada Kak Umi Pratiwi, Kak Ainur, Kak Rizky Amaludin. Dari Gresik bisa dipakai virtual background-nya biar terlihat lebih cerah. Oke, bisa menghadap ke kamera ya, teman-teman. Diperlihatkan senyum yang manisnya, senyum yang semangatnya. Oke, kita bantu fotokan dari sini ya. Formal terlebih dahulu. Hitungan satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Mungkin bisa dibantu dengan pionir. Pakai tangan kanan, seperti ini. Bisa, kelihatan? Pionir, Jatim Pionir. Oke, kita hitung dari sini ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang kami hormati narasumber keren kita, Bapak Habib Ansori selaku pengusaha budidaya ikan, serta para peserta pelatihan ketahanan pangan Pramuka Produktif tahun 2026 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan pelatihan Festival Ketahanan Pangan dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelumnya, perkenalkan saya Anandita Zabrina dari Dewan Kerja Daerah Jawa Timur selaku moderator selama kegiatan pelatihan ini berlangsung. Memasuki acara yang utama, teman-teman, kami persilahkan teman-teman untuk menyiapkan alat tulis beserta pendapat dan pertanyaan kalian, karena setelah ini kita akan memasuki sesi penyampaian materi budidaya ikan lele skala perumahan oleh Bapak Habib Ansori selaku pengusaha budidaya ikan. Oke, sebelum Pak Habib memasuki untuk memberi materi, teman-teman, kami dari Dewan Kerja Daerah yang berkolaborasi dengan Kuartir Daerah Jawa Timur sedang mengadakan Festival Ketahanan Pangan Gugus Depan Produktif, yaitu di dalamnya kita bisa menginput kegiatan teman-teman yang berkaitan dengan ketahanan pangan, seperti membuat aquaponik, hidroponik, perikanan, peternakan, dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman bagi yang tertarik bisa mendaftarkan gugus depannya ya melalui kode QR yang ada di sini. Nah, nanti juga untuk input eh, berbagai media-medianya nanti melalui SIPA dan nanti bisa mendapatkan sertifikat dan juga badge secara langsung dari Kuartir Daerah Jawa Timur. Jangan lupa join ya teman-teman ya. Kita sukseskan Hari Pramuka tahun ini dengan Festival Ketahanan Pangan. Baik, selanjutnya memasuki materi, Bapak Habib Ansori selaku pengusaha budidaya ikan, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Gimana terdengar nggak suaranya? Bangun. Terdengar jelas, Dengar Bapak. ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
Salam. Jadi yang saya hormati teman-teman ya, kawan-kawan atau teman-teman atau kakak adik baiknya. Jadi di sini saya selaku pemateri yang sebenarnya sih nggak terbiasa ya, satu praktisi, praktisi pembudidaya ikan ya. Jadi monggo slide-nya dimunculkan. Tentu saja saya mulai ya slide-nya. Bu. Bentar kita tembus slide-nya dulu. Absolutely. Kayak otomatis otomatis Oke, perkenalan ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau timut semua ya, anunya mic-nya ya. apa nih? Oke, mungkin langsung Dari saja ya untuk perkenalan. Nama saya, Ada Mbak Sukaryanto, silahkan dibuka ngono mau diceluk aku. nama Habib Ansori ya, dari Ngawi, Jawa Timur. Bagi saya pembudidaya ikan, terutama ikan air tawar, ikan lele, patin, gurame, nila, itu. Jadi saya tegaskan lagi ya di sini kita tidak ada istilahnya guru dan murid, kita sama-sama belajar. Jadi mohon maaf nanti mungkin kalau ada salah kata atau tidak sopan atau bagaimana. Nanti yang jelas kita nanti diskusi aja, lebih banyak diskusi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa apa, kita kumpulkan ya, kita. Jadi saya tidak terbiasa sebenarnya untuk melakukan apa telekonferensi seperti ini atau memberi materi. Saya sebenarnya praktisi atau pembudidaya murni. Semoga nanti tidak mengecewakan. Untuk kali ini, untuk pembukaan, slide next, next. Salam Pramuka. Teman-teman sekalian, sebagai pramuka kita punya janji untuk bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Salah satu cara sederhana tapi berarti adalah membantu memenuhi kebutuhan pangan dengan cara saya kalau mau mencontoh saya dengan cara budidaya ikan lele ya. Dimana untuk tujuan presentasi sore ini ya, mengetahui kenapa ikan lele cocok dibudidayakan oleh pemula. Yang nomor dua, belajar cara budidaya yang mudah dan murah. Tiga, memahami manfaatnya untuk ketahanan pangan dan lingkungan kita. Next. Mungkin semua sudah tahu ya, sekarang lagi gembar-gemborkan oleh presiden kita bahwa ketahanan pangan dan energi kita segera kita capai. Di sini kita apa itu ketahanan pangan? Di mana kondisi ketika setiap orang di mana saja selalu punya akses ke makanan yang cukup, aman, bergizi untuk tumbuh sehat. Kenapa itu penting? Makanan adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kadang ada kekurangan pasokan atau harga makanan mahal, jadi untuk menanggulangi stunting. Sesuai semboyan pramuka bahwa siap dan berguna. Kita siap membantu jika ada kesulitan pangan. Mohon maaf ini slide-nya masih.
Oke. Jadi kita ketahui semua ya, kita untuk ketahanan pangan itu menjadi tujuan kita bersama. Jadi untuk pemenuhan protein, terutama pemenuhan stunting. Di sini kenapa eh, kita memilih lele? Nah, next slide-nya. Karena lele ini tahan banting ya, sebenarnya tidak mudah sakit, bisa hidup di air yang tidak terlalu jernih, jadi lebih mudah untuk penanganannya. Panennya cepat, hanya butuh waktu 3 sampai 4 bulan, siap dikonsumsi. Modalnya ya cukup murah, karena bisa memakai wadah bekas, misalkan wadah air galon, terus bisa dengan terpal kalau punya, terus ember-ember yang agak besar itu bisa kita pakai. Terus lahan juga fleksibel, bisa di halaman rumah atau lahan-lahan kosong kecil lah di samping-samping sekitar lingkungan kita ya. Boleh di kantor, di sekolah, bisa di mana saja lah, kita, karena skalanya kecil ya. Jadi penting ya, penting di sini ini slide-nya mana ya? Oke, kenapa memilih? Kenapa memilih lele? Karena tadi ya tahan banting ya, cepat panen, modalnya murah, lahan yang dipakai itu fleksibel. Yang terpenting lagi adalah sesuai tujuan kita, bergizi tinggi. Jadi lele ini sumber protein hewani tertinggi, insya Allah kalau di dunia perikanan darat. Jadi walaupun mungkin banyak dari kita agak tidak semua bisa makan lele, mungkin terlalu apa ya, jorok atau apa, makanya mungkin dari pelatihan ini nanti kita bisa mengatasi hal itu, mungkin karena kita bisa lihat sendiri tiap harinya bagaimana kehidupan lele itu, terus pakannya juga higienis, jadi mungkin akan merubah paradigma itu. Selain itu juga saya biasanya memberikan lele itu dalam bentuk lain, ya, bukan dalam bentuk lain. Jadi kita fillet, ya, ya. Malah nggak ada gambar filletnya ya, sampingnya. Ini ya, kayak marinasi, ini sebelah kanan itu ada gambar marinasi. Gitu. Ada yang dalam bentuk fillet, jadi kumis dan kepalanya yang mengerikan itu mungkin menjijikan atau gimana, itu bisa terhilangi. Terus anak-anak juga aman, tidak ini ya, tidak kena duri. Itu kita fillet. Next untuk slide-nya next. Nah, sebelum kita ke proses apa budidaya, kita harus tahu dulu biar menarik ya, biar tertarik. Jadi manfaat apa budidaya ini, baik untuk kita dan lingkungan. Untuk diri kita ya menambah keterampilan ya, sesuai bakat. Mungkin kalau di sini ya lingkungan pramuka ya pramuka, mungkin di lingkungan yang lain bisa sekolah, mungkin secara umum bisa, bisa juga karyawan, bisa kan. Untuk keluarga mendapatkan sumber protein sehat dengan biaya relatif murah, karena harga lele ini walaupun proteinnya tinggi, sangat bermanfaat, tetapi cenderung harganya memang terjangkau, lebih murah. Manfaat untuk lingkungan, mengurangi ketergantungan beli ikan dari luar. Jadi setelah kita nanti berbudidaya dengan cara sederhana, nanti kita kan ingin tidak perlu beli ikan dari luar. Untuk ketahanan pangan,
Oh, untuk lingkungan. Tadi tambah lagi untuk apa ya? Feses, bukan feses ya. Air ikan, sisa ikan, air-air kolam itu sangat baik untuk pupuk pertanian. Jadi kalau di tempat saya biasanya sisa-sisa buangan kolam itu dibuat rebutan buat bagi para petani karena cukup banyak mengandung nitrogen, apa? Urea ya. Sangat membantu atau mengurangi jumlah pupuk bagi petani padi biasanya. Manfaat untuk ketahanan pangan, jika banyak warga melakukannya, maka pasokan ikan di daerah kita akan melimpah dan harganya stabil. Next. Nah, sekarang langsung ke inti, gimana, bagaimana cara budidaya lele di sini untuk pemula ya. Nanti sebenarnya saya pengen kalau ada yang mau diskusi, nanti kita lebih perdalam lagi. Ini untuk pertama mungkin kita dari apa pemula dulu ya. Pertama-tama untuk budidaya ini kita siapkan wadah ya. Wadah ini bisa menggunakan monggo kolam tanah, kolam terpal, ember besar, terus galon yang biasa yang sekarang lagi tren tuh galon, air sama ember, ember besar. Itu nanti atasnya dikasih mana ya gambarnya nggak ada ya. Dikasih apa namanya? Tanaman, mungkin hidroponik atau apa itu bisa. Nah, ini. Jadi ini ada galon yang sebelah kiri ini ada galon, yang sebelah kanan pakai ember. Nah, itu bisa ditanami sayuran. Itu sangat subur sekali, pertumbuhannya sangat cepat biasanya. Next, saya ulangi ya, mengenai cara wadah tadi seperti itu kalau sederhana, tapi kalau yang lebih agak besar dikit, itu kita menggunakan terpal, ya, terpal kotak atau terpal yang model bulat itu. Yang terpenting adalah ini, apa namanya, ada pembuangan ya. Kadang orang, ah, lele kan sukanya jorok, nggak perlu dibuang. Salah ya, itu kunci utama budidaya lele adalah menurut saya adalah ini buangan harus ada buangannya karena walaupun lele itu lebih tahan tetapi tetap kita harus menjaga kualitas air. Yang kedua, eh, yang pertama tadi ya, jadi bawah untuk buangan itu harus anu apa ya? Kalau pakai kolam ya harus benar-benar bawahnya itu seperti kapal ya, jadi sangat mengerucut gitu. Kalau yang model bulat ya harus kerucut seperti kukusan seperti kukusannya di kukusan jadi kotoran-kotoran itu bisa eh, terkumpul di titik pembuangan itu nah itu sangat apa ya sangat penting. Dasar pertama adalah itu mengelola kualitas daripada air. Yang kedua setelah wadah kita siapkan ya nanti wadah bisa ditutup nggak terlihat ya. Mohon anu dilihatkan anu saya. Saya apa bukan saya nggak bisa ya. Muka saya nggak bisa di anu, bisa ya. Bentar. Nah, mungkin ada yang galon seperti ini ya. Ini yang paling penting adalah buangan. Buangan yang kita biasanya pakai keran kecil ini ukuran diameter setengah. Itu pas banget dengan ini apa namanya tutupnya ini pas banget. Jadi nanti langsung kita ini kalau kita beratkan bisa pas. Boleh pakai selotip, boleh tidak untuk supaya tidak ini ya, tidak bocor.
Pas banget ini. Kalau ukuran 3 ini, mohon maaf ini botol le mineral ya, untuk galon le mineral. Pas banget. Kalau botol yang lain nggak tahu, belum belum saya coba. Ini kita biasanya pakai le mineral. Ini terus nanti bawahnya dikasih selang untuk buangan ya. Kita sambungkan selangnya. Ini bisa apa? Buka tutup. Kalau mau buka, buang di kerannya dibuka. Ya, kalau nanti sudah airnya sudah kotornya sudah terbuang, nanti kita ini ya tutup lagi. Tutup lagi. Mudah banget. Ini yang umum sekarang rame dipakai. Jadi 1 galon ini nanti bisa 10 ekor sampai panen. Biasanya kita rata-rata 10 ekor. Jadi jangan sampai lebih karena khawatir pertumbuhannya terlambat, terus juga kasihan ikannya terlalu penuh. Jadi susut seperti itu. Seperti gambar tadi ya yang di slide tadi. Caranya seperti itu aja, gampang banget. Balik ke slide yang budidaya tadi, ya slide ke-6. Eh, 6 ya. Setelah tadi wadah siap ya, itu nanti kita siapkan air. Air itu bisa, kalau saya biasanya 2 sampai 5 hari ya. 2 sampai 5 hari. Tanda-tandanya biasanya ini, jentik nyamuk itu sudah ada di situ. Itu biasanya air itu berarti sudah siap. Jadi ini yang dasar yang kedua mengenai air. Jadi tadi yang pertama kan masalah ini ya buangan tadi ya harus ada. Yang kedua mengenai air. Jadi penyiapan air. Jangan air langsung dari PDAM mungkin atau air dari tanah langsung kita cemplungkan, langsung kita bibit jangan ya. Sebaiknya kita diamkan dulu 2 sampai 5 hari, lebih baik itu sampai 7 hari boleh. Semakin lama sebenarnya semakin baik. Dimana di situ supaya ada koloni mikroorganisme yang baik ya. Nah, kalau terutama di daerah Ngawi, Madiun mungkin ya, daerah Bojonegoro itu banyak kapur, jadi bisa setelah tindakan 3 sampai 5 hari itu bisa mendap airnya, kapurnya. Ya, udah baik. Terus masalah air pH juga perlu diperhatikan. pH itu kalau punya alat itu diukur lele itu mampu hidup di 7 sampai 8,5 pH-nya. Kalau mau nanti untuk level yang lebih tinggi ya, lebih tinggi mungkin untuk pembudidaya yang lebih banyak atau skalanya lebih besar, itu biasanya kita tambah dengan fermentasi. Mungkin pakai EM4 dan molase. Nanti kalau memang pengen ada ilmu di situ, silakan bertanya, nanti saya jelaskan. Tapi ini karena levelnya pemula ya, sampai di situ cukup lah. Setelah ada indikasi saya, biasanya kalau ada jentik-jentik nyamuk, itu kita tabur benih ya, benih lele. Nah, ini juga sangat mempengaruhi ya, benih lele ini. Benih lele, jadi itu sangat signifikan untuk pertumbuhan. Jadi di mana kalau bibit lele itu bagus ya pasti pertumbuhannya bagus. Jadi kalau bisa kalau beli bibit lele itu di yang kenal. Jadi supaya tidak dibohongi. Jadi kadang gini, maksudnya bibit lele itu misalkan biasanya ukur ya 5 cm, 7 cm, terus 8 cm, 10 cm ya. Itu umurnya jangan sampai jenengan menerima beli lele yang ukurannya kecil tapi umurnya sudah tua. Nah, seperti kita ya, misalkan lele itu juga punya masa pertumbuhan. Jadi kalau lele itu bibit kita itu sudah
berumur atau sudah hilang masa pertumbuhannya, maka tidak akan bisa cepat tumbuhnya. Malah kita akan mengalami kerugian. Itu yang penting ya. Terus juga harus seragam, terus kelihatan apa namanya, kelihatan gesit gitu. Nah, ini sangat perlu diperhatikan masalah lele. Ini nanti kalau ada level yang lebih tinggi akan jelaskan lagi kunci-kunci lele, apa bibit lele ini juga. Saya terangkan nanti. Terus untuk perawatan harian biasa ya kita kasih makan biasanya 2 kali sehari. Terus porsinya bagaimana? Itu biasanya saya pakai feeling biasanya. Tapi kalau sudah produksi besar itu nanti ada hitungannya bisa nanti kita jelaskan. Jadi untuk eh, pemberian pakan ini sangat mempengaruhi terhadap kualitas air. Jadi apabila kita terlalu banyak memberikan pakan, nah pakan ini akan menjadi racun nantinya, menjadi amonia. Sehingga untuk pemberian pakan ini benar-benar harus diperhatikan. Kalau saya mengukur orang itu biasanya gini, kalau mampu itu berarti dia bisa itu berarti sudah panen 3 kali itu baru bisa. Tak lihat. Kalau 1 kali panen 2 kali panen itu belum. Nanti kalau sudah 3 kali panen, oh baru. Menurut saya baru bisa. Berarti kurang lebih ya setahun lah untuk belajar lele. Ada lele itu mudah ya, tapi sebenarnya kalau skala usaha besar itu perlu benar-benar ketelitian. Ada titik-titik tertentu yang harus diperhatikan. Orang bilang banyak banyak orang bilang gini, budidaya lele itu gampang, gampang, oh, gak gampang mati kok, gampang. Oh, berarti dia baru ilmunya baru separuh. Kalau sudah dia lebih belajar lagi, pasti dia tidak akan ngomong seperti itu. Wah, lele itu sangat sulit. Sebenarnya lele itu sangat sulit juga. Kalau produksi besar ya. Makanya kalau pengen besar, coba dari yang kecil-kecil ini dulu. Kalau sudah berhasil panen, berhasil panen. Banyak yang berhasil. Jadi saya bisa menggambarkan 10 orang petani ya. Itu yang bisa panen mungkin 9 orang bisa panen 9 orang. Tetapi dari 10 orang itu yang bisa untung cuan itu paling 1 orang dari 10 orang tadi. Nek budidaya lele memang gampang, tetapi kalau hanya panen gitu itu bisa panen. Tetapi kalau pengen cuan itu ada ilmunya, cukup rumit sebenarnya. Ya nanti bisa kita sharing-sharing lah untuk pembudidaya kalau apabila ada yang tertarik ya bisa nanti diskusi dengan saya lebih lanjut. Terus yang kemudian mengenai apa ya tadi ya, sudah panen sudah ya, perawatan harian sudah. Yang penting pakan jangan terlalu banyak, lebih baik kurang daripada lebih ya. Karena kalau lebih itu satu bikin tambah penyakit, yang kedua boros. Sebaiknya malah pas, tapi kalau nggak bisa pas, lebih baik kurang. Kita tahan emosi. Kadang kalau orang muda itu karena senang, wah pasti makan banyak biar cepat besar. Tapi malah mati. Dia mati. Anu, ada yang tanya orang, Pak, kok gampang bau ya, Pak? Ya pasti, itu pasti dari pakan. Tadi kebanyakan pakan. Sudah saya pastikan. Kok gampang bau, baru diganti air 2 hari, 3 hari, kok bau? Pasti kebanyakan pakan. Nanti kalau teman-teman pramuka apa uji coba atau praktek, apa yang saya katakan nanti coba. Kalau pemula paling 2 hari ini sudah bau. Jadi teman-temannya pada tetangganya pada komplain. Karena bau sekali. Namanya itu amonia. Jadi sangat bau. Gas itu. Sehingga perlu diperhatikan di situ. Masalah panen ya. Panen itu biasanya kalau lele itu biasanya tidak bisa bareng. Tidak bisa bareng ya kayak kita. Walaupun satu apa bareng-bareng lahirnya tuh pertumbuhannya kan beda ya tergantung gennya. Nah, lele juga sama. Tapi biasanya panen lele itu kalau skala besar itu 3 kali. Panen pertama itu 2 bulan, panen kedua itu 2 bulan setengah, panen ketiga itu 3 bulan. Itu sudah harus habis dari satu siklus itu.
Panennya kapan? Ya tadi umurnya segitu, terus ukurannya biasanya disortir. Tadi ada gambar sortiran di atas tadi. Itu harus biasanya kalau kami jualnya di angka 6 ekor per kilo sampai 12 ekor per kilo. Kalau pasaran di pasar biasanya 10-an lah. Sekilo isi 10. Ya. Tapi kalau di restoran makan Padang itu biasanya besar. 6. Pecel-pecel lele di pinggir jalan tuh kadang isi 12 tuh isi 2 kalau di panennya di angka itu ya. Di bobotnya sekitar 100 gram lah. Jadi 10 ekor per kilonya. Terus mengenai yang terpenting lagi mengenai pasca panen ya. Kalau kita sebenarnya angka 6 nanti sebenarnya ada pasca panen di mana yang harus kita pikirkan tuh di pasca panen juga. Jadi jangan hanya kita budidaya terus didol nanti bingung. Nah itu biasanya di situ. Jadi kalau saya biasanya mencari pasar dulu, orderan kita berapa per bulan misalkan atau biasanya saya panen tiap minggu ya. Biasanya tiap minggu nanti total per bulan itu berapa baru saya siapkan dari bibit itu kita geraknya dari belakang dulu. Jadi kebutuhan pasar berapa baru kita nyiapkan berapa yang harus kita produksi gitu. Jadi supaya karena lele ini kalau nanti tidak segera dijual kan besar. Semakin besar dia tidak laku. Ini apa? Harganya rendah. Ini yang menjadi kendala di lele. Tapi untuk saat ini saya ada menemukan solusi. Satu saya buat filet. Filet saya kirim ke SPPG, MBG itu. Filet. Jadi itu lele besar-besar biasanya malahan yang harganya lebih murah, tetapi karena saya filet harganya jadi lebih tinggi. Tuh enaknya di situ. Terus juga lebih disukai oleh anak-anak, aman, dari duri. Terus selain itu juga olahan, biasa buat olahan abon, apa ya, abon nugget, bisa juga dimsum, bisa juga bakso, macam-macam itu. Kalau yang besar-besar itu yang tidak, yang oversize biasanya itu. Dulu kita pusing sebelum ada MBG, saya pusing untuk menyalurkan lele-lele besar itu. Tapi sekarang dengan adanya MBG, saya bukan Prabowo ya, bukan, bukan, bukan ini, bukan apa istilahnya, bukan orangnya Prabowo, tapi saya mendukung MBG karena kaitannya dengan usaha saya bisa memberikan solusi, ya, ada solusi bagi kesulitan saya yang dulu-dulu itu bisa teratasi dengan adanya MBG. Mungkin dari saya gitu dulu ya. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang bertanya lebih jauh, lebih dalam, monggo saya buka pertanyaan, Mbak. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak narasumber. Kami buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Silahkan barangkali teman-teman ada yang ingin menanyakan tentang peternakan. Izin tanya. Baik. Perkenalkan dulu nggih Kak. Ini. Dari Oke. mana namanya? Izin tanya Kak. Suara saya jelas, Kakak? Jelas Kak? Ya, jelas. Terima kasih. Saya Edi Sanjaya dari Probolinggo, Korca Probolinggo, dari Satuan SMA Negeri 1 Deringu. Nah, kami Gerakan Pramuka kami di sini sudah membudidayakan ikan lele. Sudah mempunyai 5 kolam ini di sini. Masing-masing kolam ada yang 3.000, ada yang 2.000 pakai kolam terpal. 2 kolam pakai kolam semen, 3 kolam pakai kolam terpal. Nah, cuman ada kendala ini di sini begini. Angka kematian itu minim, paling sekitar 10-15% lah. Itu wajar kalau menurut saya. Nah, cuman
harga pakan di sini sangat mahal untuk FUR. Pakan ngapung itu pakai 81. Lah 81 81. 781 itu sangat mahal. Sehingga setelah kami perkirakan antara panen per kolamnya minimal 2000 ikan. Nah, setelah kami borongkan ke pengepul biasanya karena kita tidak punya pasar jadi langsung diborong ke pengepul. Itu paling banyak selama 3 bulan panen total itu kita cuma dapat 300.000 per kolam. Untungnya atau Untungnya dari modal itu 300.000 itu tidak hitung kerjanya, tidak hitung tenaga, tidak hitung air, itu tidak hitung sembarang. Hanya dengan modal ikan, pakan, dengan hasil yang kita terima. Nah, ini gimana gitu loh. Rencananya kita ini mau beralih, tapi saya kan begini, di Probolinggo ini kan ikan air tawar itu sangat terbatas. Sampai-sampai pasar itu ngambil dari daerah lain. Nah, sehingga kami punya ide ingin memberikan pendidikan kepada anggota pramuka kami untuk membudidaya ikan air tawar. Nah, sehingga ini kan bisa jadi bisnis yang menjanjikan, begitu. Tapi ternyata kok kami sendiri merasa rugi gitu loh. Nah, tapi kerugian itu tidak kami sampaikan ke peserta didik kami. Nah, bahkan sekarang peserta didik kami yang baru lulus itu sudah ada dapat dana dari desa jadi Karang Taruna, ada 15 kolam bioflok sama jamur. Nah, itu dikelola anggota kami di desa. Nah, tapi belum tahu hasilnya bagaimana nanti ini. Nah, saya takutnya mengecewakan sehingga antara modal dengan hasil itu pok gitu loh. Gitu. Mohon masukannya. Terima kasih. Pertanyaan kedua mungkin. Pak Habib mau langsung dijawab atau kita beralih ke pertanyaan yang lain dulu? Tambah pertanyaan dulu lagi. Oh, Soalnya ini sebenarnya pertanyaan pertama ini memang bagus, jadi itu kompleks sekali. Izin, Kak. Tapi nanti nggak apa-apa. Pertanyaan kedua sekarang mungkin nanti pertanyaan kedua itu akan terjawab sekalian. Oke, siap. Sekalian. Ini ada yang Izin, Kak, apakah suara saya bisa didengar? Oke, terdengar. Mungkin bisa Izin, Kak. perkenalan dulu, nggih? Dari Jember, Al-Faizi, apakah terdengar suaranya, Kak? Jember, Al-Faizi. Enggak, Ya, izin Kak bertanya, ini terkait dengan budidaya. Sebenarnya ini di gugus depan kami ini lebih ke perkebunan sebenarnya. Karena gini, di lembaga kami itu, khususnya di Mima Zainul Hasan itu di Balung, itu lembaga kami itu terhimpit dengan bangunan-bangunan karena memang posisinya ada di kecamatan kota, ada di kota. Jadi kita nggak bisa bangun arena di samping, mainkan bisanya ke atas. Nah, ini solusi ini kita kan masih di perkebunan. Siapa tahu nanti kita ke depan ini bisa mencoba di tatang peternakan untuk khususnya ke lele ini. Itu gimana? Sumpamanya kalau kita ini ya, kami mencatat jika menggunakan kolam terpal atau ember yang tadi sudah dijelaskan ya. Atau di lahan yang sempit khususnya di gugus depan kami itu bagaimana terkait dengan mengatur sistem pembuasinya atau bagaimanakah nanti dari masukan-masukan dari Kak Habib. Terus terkait dengan ini Kak, pemilihan bibit ini awal bibit itu ciri-ciri mungkin lebih spesifiknya untuk bibit yang sehat atau yang nantinya kita tiba-tiba asal beli bibit ujungnya mati semuanya. Nah, biasanya kan itu ada mungkin spesifik untuk pemilihan bibit ini harus yang bagaimana, itulah mungkin minta solusinya atau mungkin pencerahannya. Itu aja mungkin Kak. Ya. Dua pertanyaan ya. Oke, baik. Dari 2 pertanyaan dulu nggih, Bapak.
Heeh. Jadi pertanyaan yang pertama itu sudah sangat kompleks ya. Nanti saya menjelaskan itu cukup panjang. Jadi mungkin sebenarnya pertanyaan ketiga mungkin akan hampir sama. Karena pertanyaan kedua ini sebenarnya saya jawab pertanyaan pertama itu nanti jawab pertanyaan kedua langsung juga. Atau pertanyaan ketiga sekalian, buka. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau kita cukupkan 2 pertanyaan dulu. Monggo. Boleh mungkin dari Ya saya. cukup ya. Oke, Oh ada. oke, Andre. Bisa perkenalkan dulu, Kak, Kita, nama dan asal. saya Kak Endang dari SMK Negeri 2 Nganjuk. Ada operasi. Suara saya jelas, Kak? Jelas, Bang. Oke. Yang saya tanyakan, Kak, karena kebetulan 2 bulan lagi saya pernah tugas ini. Terus saya juga sudah memulai apa ini untuk menebar benih lele sekitar 1,5 bulan yang lalu. Kebetulan sebelumnya saya membudidayakan ikan koi, tetapi memang perlu perawatan yang cukup cukup apa ya, intens. Makanya ini saya ganti untuk ke lele agar apa bisa ya menambah income tentunya dengan cepat dalam rentang waktu yang cepat karena tidak terlalu membutuhkan apa ini perawatan yang apa Intensif. intensif ya. Kemudian kakak untuk pakan ya selama ini saya masih beli ya, karena kebetulan belum belum mencoba untuk membuat sendiri kecuali yang dari tanaman ya, misalnya kangkung ketika saya apa memasak itu saya iris tipis-tipis begitu. Tapi alhamdulillah selama ini ketika panjenengan ngendikan tadi 1 galon diisi 10, betul saya sudah lakukan itu. Ketika saya lepas dari galon, Hmm. saya masukkan di kolam yang cukup agak lebar, Pas. ya, di kolam. Ini perkembangannya lebih lebih cepat dibanding ketika ada di dalam galon. Apa itu mungkin karena apa ini Pasti itu pasti pasti lebih lebih longgar. ruangan ya, Ya, geraknya kurang kurang leluasa. ya. Nah, yang ingin saya dapatkan informasi utuh di sini terkait bagaimana sih sebenarnya pembuatan pakan yang murah, tetapi bisa membuat ikan lele ini bisa berkembang lebih cepat atau sesuai harapan kita, tidak ada yang mati. Kebetulan, alhamdulillah, belum ada yang KO sampai 1,5 bulan. Perkembangannya bagus. Sayang sekali saya saat ini masih ada di sekolah sehingga tidak bisa menunjukkan kolamnya. Iya. Terima kasih, Kak. Hmm. Oke. Tapi kalau orang Jawa kan ada uang, ada barang. Kok murah terus bagus tuh kayaknya kok nggak ada ya. Kalau ada, Kalau ada, kalau ada. Ya nanti itu nanti juga salah satu akan saya jelaskan juga terkait dengan pertanyaan pertama itu juga nanti itu satu atau kesatuan. Karena pertanyaan pertama itu mungkin itu pertanyaan Bu ada sudah lagi. cukup. Saya Sudah ya, rasa cukup ya. cukup itu Ya, sementara. saya rasa Ya, terima kasih. ya. Ya, ini benar-benar dari pertanyaan saya mulai ya Mbak apa moderator Iya, monggo Bapak. dari Pak Edi ya Pak Edi dari Probolinggo. Jadi pertanyaan Bapak itu memang menjadi pertanyaan semua pembudidaya, semua pembudidaya yang dalam arti pemula atau baru coba-coba. Yang senior pun juga sebenarnya berpikir ke arah bagaimana menyelesaikan masalah itu. Nanti akan saya kasih trik khusus yang saya pakai biasanya. Itu jarang sekali saya ngomong ke orang ke teman-teman jarang karena itu salah satu apa namanya kunci juga kok kunci sih apa namanya rahasia itu rahasia umum nih nanti jadi rahasia umum. Jadi pertama mengenai kolam ya udah punya 5 kolam diisi ada yang 3.000 diisi ada yang 2.000. Jadi masalah kerugian ya itu
benar-benar memang dialami banyak orang, apalagi yang tidak teliti. Tidak teliti, kadang apa namanya hanya asal budidaya, beli apa pakan habis beli, pakan habis beli. Nah, nggak dihitung apa namanya, apalagi kolamnya agak banyak. Itu biasanya gitu. Wah, lelenya padahal pertumbuhannya tuh kurang bagus, dia nggak tahu. Karena kalau pertumbuhan lele ini tidak sesuai grafik, jadi kalau bikin aku kasih grafik umur hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai panen itu kira-kira jangan buat grafik kurva S ini. Yang lele itu kurvanya kurva, tahu kurva ya, kurva S ya. Anu, itu langsung di umur 1 bulan itu langsung tes gitu, naik loh. Naik, jadi kebutuhan pakan juga naik, ke pertumbuhan juga naik. Tetapi itu juga harus di titik ininya, harus sesuai gitu loh. Jangan sampai salah satu faktor tadi ya untuk masalah pakan tadi. Jadi harus kontrol di pakan. Kadang tuh yang menjadi buat kerugian itu tidak kontrol pakan. Saya ulangi dari awal mengenai pertama mengenai kolamnya Pak Edi. Kolamnya Pak Edi sudah sesuai standar belum ya? Dalam arti kalau saya eh, populasi ya, populasi ikan itu biasanya saya per meter kubiknya itu 200 ekor. Itu saya maksimal karena kondisi seperti ini ya. Itu tak buat 200. Kenapa kondisi seperti ini? Apa-apa mahal. Jadi pertumbuhan itu benar-benar kita catat atau kita koreksi. Kalau tidak sesuai apa grafik harus kita koreksi, harus kita evaluasi apa kenapa penyebabnya. Pertama mengenai bentuk kolam. Apakah Kakak lihat kematian itu tidak boleh lebih dari 5%, Pak. Tadi jenengan bilang 10 sampai 15 biasa. Itu tidak biasa. Itu harusnya 5%. Di bawah 5% kalau bisa kematian itu. Ya. Jenengan bilang sudah 10%. Padahal jenengan tidak tahu bahwa di situ ada kanibalisme. Jangan tahunya dari 10% dari mana. Itu kadang yang menjadi perhitungan salah itu di situ. Pertama, bibit harus straight. Jadi 2 minggu sekali harus disortir, Pak. Mungkin jenengan apa kurang sortir. Jadi mungkin ibu tadi siapa tadi? Ibu siapa tadi yang hmm, itu perlu disortir. Jadi perlu jangan sampai dia makan makanan ya, makan apa? Kanibal ya, kayak kanibal. Itu di luar dari 10% biasanya nggak kehitung di situ tuh biasanya. Padahal sudah habis ini udah habis. Padahal dia sudah makan pakan yang kita beli. Nah, ini akan menjadi pengurangan daripada produksi. Nah, mortalitas ya kematian itu harus harus 5%, Pak. Ya, sampai itu. Yang kedua, mengenai kolam tadi ya, pembuangannya harus bagus supaya tidak terjadi kematian yang berlebih. Karena apabila amoniaknya banyak, wah itu bisa mati, pasti mati. Matinya kadang di dalam, jadi kita nggak tahu. Jadi menghitung mortalitas atau kematian itu kadang apa ya, bilang 10%. Biasanya lebih, bisa lebih. Karena matinya di bawah, bawah dimakan di teman-temannya nggak tahu. Kayak gitu. Itu kenapa terjadi satu, karena pakan. Pasti, apabila terjadi kendala, pokoknya kuncinya adalah budidaya ikan, apa aja, itu adalah sebenarnya kita tuh budidaya air. Kita tuh jadi pembantunya air. Kita menjaga air, menjaga kualitas air. Intinya di situ. Kualitas air bagus, ya, pasti ikan akan hidup dengan baik. Nah, kenapa saya tadi bilang mengenai kurva S, itu jadi harus sampling, Pak. Apakah umur sebulan itu sudah ukur, saya bilang sebulan itu biasanya remaja, LBG itu. 1 kilo isi 30 ya, seperti itu. Itu harus segitu, titik itu. Kalau nggak nyampe, itu berarti ada sesuatu. Jadi belum belum mana. Berarti saya bilang, orang yang bisa lele, dia itu sudah panen 3 kali. Itu baru tanggap pemula, baru bisa. Nah, belum 3 kali panen, saya belum yakin. Karena mungkin jenengan apa-apanya.
pada saat ada kerusakan air, jenengan tidak segera mengganti air, atau mengganti pun juga tidak sembarangan loh. Mengganti air itu jangan sampai habis bis loh ya. Itu harus disisakan paling enggak, kalau air rusak ya, harus disisakan kalau saya 20 cm. Tapi kalau hanya apa pengenceran gitu aja, dibuang 20 cm, nanti diisi 20 cm gitu. Itu penting banget di situ tuh. Jangan sampai lele sampai gantung-gantung gitu tuh. Itu nanti akan terjadi FCR-nya kurang. Tahu ya FCR ya? Jadi pakan yang kita kasih, target kita itu pakan misalkan kita kasih 1 kilo, itu harus jadi daging 1 kilo. Itu target. Harus tercapai, Pak. Kalau tidak tercapai lah, itu mungkin nanti apa Pak Edi di kolamnya itu tidak terjadi seperti itu. Mungkin 1 kilo pakan hanya jadi 0,8 kilo mungkin seperti itu. Coba dievaluasi mengenai itu, Pak. Mohon izin, Pak. Ya, enggak. Begini, Kak. Kira-kira standar ya, kita bilang standar. Seandainya bibit 2000, kalau full pakan sentrat atau 78-1, kira-kira standarnya sampai panen habis berapa sak? Jadi panen itu jangan sekali-kali berdasarkan jumlah bibit ya. Saran saya, panen itu berdasarkan pakan yang kita kasih ke kolam itu berapa. Ngitungnya seperti itu. Misalkan jangan ditanya, Pak, kira-kira berapa panennya berapa kintal ya? Sama petengkulak kan ditanya gitu. Terus tengkulak ditanya juga, habis pakan berapa? Tengkulak nggak mungkin tanya, bibitmu beli berapa, tidak. Pasti tanyanya, pakanmu habis berapa. Dia akan mengkalkulasi, kalau pakan itu kan 1 sak itu kan 30 kilo. Habis berapa pakan, Pak? 3 kilo. Berarti kurang lebih ya 80 kilo sampai 90 kilo napi. Kalau habis 6 sak, ya kan 3 kalikan aja. Seperti itu. Nah, terus berapa, jenengan tadi tanya habis berapa? Ya tadi, kalau hidup semua gitu ya, kalau kita panennya di angka 10 ekor per kilo, ya tinggal ngalikan aja. Jadi biasanya sekitar 3,5 sak per 1000-nya. Itu 3 bulan berarti. Berarti ya, ini yang sangat mempengaruhi adalah satu bibit, Pak. Bibit itu menurut saya 50% keberhasilan itu ditentukan oleh bibit. Kualitas bibit. Makanya jenengan harus, ya teman-teman semua, harus kalau bisa kenal dengan orang itu. Di pembibit itu harus kenal, kalau bisa. Sehingga jenengan tidak diapusi. Karena tadi ada yang tanya, ciri-ciri bibit yang baik seperti apa? Kadang itu bibit yang jelek itu jadi baik. Gini maksudnya. Orang kerja, bibit yang kuntet ya, tahu kuntet ya? Itu baik, yo klimis, yo sehat, tapi itu kuntet. Itu yang sulit. Jadi padahal tak bilang tadi 50% keberhasilan dari kualitas bibit. Ya. Bibit yang baik itu menurut saya sortiran kedua. Jangan sampai dapat bibit sortiran keempat, Pak. Tahu ya maksud saya ya? Sortiran tahu nggak ya? Jadi bibit itu kan sekali pemijahan dol itu kan ratusan ribu itu ya. Kan sortir nanti itu nggak mungkin akan tumbuh bareng. Itu biasanya sortiran pertama, sortiran kedua, sortiran ketiga. Itu paling saya udah dicoba berkali-kali, Pak. Kalau sampai dapat, saya kan juga pemijah ya, saya juga bisa mijah. Kalau dapat sortiran keempat, mending tak buang, Pak. Bibit itu tak buang. Karena apa? Biasanya kalau bibit yang sudah dari awal kuntet tadi, kita kasih makan berapapun istilahnya, lambat, Pak, lambat banget. Tidak akan mencapai kurva kita tadi, tidak sesuai titik-titik kita tadi. Salah satu evaluasinya adalah, oh, ini bibit kita jelek. Itu penting sekali. 50% dari keberhasilan tak di titik pemilihan bibit yang baik. Ya, mohon izin, Kak. Ya. Begini, Kak ya, mohon maaf. Untuk per kolam memang kami sistemnya begini, kami isi 2000, setelah 1 bulan kita ses, Kak. Jadi kita pilah. Ya.
Nah, setelah kita pilah, nah pemilahan yang dipilah ini wajar enggak? Umur 2 bulan kita sudah panen total, Kak. Yang dipilah. Wajar, Nah, bukan terus wajar. yang sisanya itu biasanya 2 bulan 10 hari panen lagi, terus maksimal 3 bulan atau 3 bulan kurang 1 minggu sudah panen total 1 kolam. Nah, berarti kan itu di angka normal. Ya, Di angka normal. Terus pada saat melakukan pemilahan, pada saat saya ses, itu kami hitung, Kak. Kami hitung, contoh bibit 2000, setelah kami hitung, itu angka kematian sudah sampai 50 ekor, Kak. Pada saat umur 1 bulan. hitung, Tidak sampai 50 ekor. hitung biji klik gitu ya. Iya, saya hitung lagi. Oke. Nah, cuman begini, logikanya kan begini, Kak. Ah, Logikanya, kalau bibit 2000, anggaplah ya, mati 100 atau 200 ekor, anggaplah gitu ya. ya, Ini ngomong secara logika. Anggap 100 sampai 200 ekor mati. Berarti kan bibit sisa ikan kan sisa 1.800. 1.800. 800. Nah, seandainya di 8. satu kilonya itu 10, 8 sampai 10 ekor, 8 sampai 10 ekor, aku 10. Kita ambil rata 10. Berarti kan kita dapatnya nanti 1 kintal 80. Kan begitu. Ya, Nah, tapi anehnya, Kak, pada saat kita ke pengepul, sampai 1 kintal itu aja nggak pernah kita. nggak ada 1 kintal. Apakah kekurangan apa atau gimana gitu loh. Nah, Nah, setelah kami cek di YouTube, ternyata banyak kecurangan-kecurangan di timbangan. Apakah kami kena itu? Nah, begitu. Terus begini, Kak, kalau lele kami pernah belajar langsung ke Sidoarjo selama 3 hari bersama anak-anak pramuka waktu itu. Jadi cara pemilihan bibit secara langsung kita langsung praktik di sana. Nah, cuman kita begini, pernah kita maksudnya berhasil itu 1 kolamnya ada ada untung sekitar 1 juta, Kak. Ada untung 1 juta, tapi kasihan anak-anak, Kak. Kenapa? Kasihan anak-anak karena kita harus ke pelabuhan untuk beli ikan rucah sama ambil itu loh, Kak, isi dalamnya ikan itu loh, Kak. Oh, iya. Dalam ikan tenggiri itu. Di Probolinggo ini kan banyak ikan tenggiri. Nah, jadi setiap malam kita harus ke pelabuhan untuk ngambil itu caang katanya, Kak. Nah, itu ngambil itu. Cuman setiap hari kita harus ngambil. Kalau enggak ngambil orangnya marah karena itu harusnya dibuang, malah kita ambil. Nah, itu ribet sekali, Kak. Ribet sekali itu. Dan itu sampai di sekolah itu harus kita masak dulu. Maksudnya kita godok dulu. Kalau enggak digodok itu bau itu. Nah, baru kita untung banyak. Nah, tapi kalau pakai fur total itu mesti paling banyak 300.000 sudah. Iya. Karena setiap 1 kolam saya hitung 2.000. Kalau 2.000 itu kurang lebih sekitar habis 5 sampai 6 sak, Kak. Iya, ya betul. Ya, kita harus malah 7 sak. Harus 7 sak. Nah, baru 6 sak kurang itu. Kurang besar. Berarti panen jenengan baru angka 12, 14, 12 ekor per kilo. Ya 12 lah. Kurang, itu harusnya kurang. Eman itu harusnya. Ditambah lagi 1 sak, itu nanti akan cut gitu. Pertumbuhannya. Nah, tapi kok akan bagus. begini, apa itu maksudnya itu kok setelah di total antara pakan yang kita keluarkan dengan hasil yang kita terima itu kok mepet gitu loh. Bahkan memang ya, kok gitu loh. Itu belum hitung listrik, belum hitung air, belum hitung kerjanya nguras anak-anak gitu loh. Nah, begitu. Jadi coba saya sangat senang daerah-daerah pesisir Probolinggo, contoh kayak Pasuruan itu kan banyak yang tadi ya ikan asin itu sebenarnya bagus, Pak. Itu peluang banget untuk lele ya, terutama lele memang. Jadi dia bisa tanpa direbus sebenarnya bisa itu. Tapi ya sistem budidaya lele itu banyak macamnya ya. Ada yang jangan tahu mungkin ya bioflok, ada yang sistem ras, air kerak mengalir ya. Ada ya sistem RWS, Red Water System, ada yang Green Water System, ada yang Black Water System. Nah, kalau pakai ikan rucah, sebaiknya pakai ras sistemnya, air mengalir atau setengah hari mengalir, atau pokoknya air itu
Kita tidak menggunakan bantuan mikroorganisme pengurai amoniak, tidak, kita langsung buang. Itu sistem RAS. Kalau pakai eh, pakan alternatif ya, itu memang sekarang malah tren itu Pak. Sekarang tuh kalau di sini di kota yang tidak pesisir itu kita pakai tiren itu ya, apa apa namanya, mati ayam gitu biasanya, ayam yang mati itu telur seperti itu, yang busuk-busuk gitu biasanya, untuk menanggulangi pakan. Ya. Tapi nanti satu kolam pakai sistem itu ya. Coba dihitung nanti berapa. Tapi itu memang listriknya akan lebih tinggi ya. Tapi tingkat kematiannya rendah sebenarnya kalau ras itu. Nek sing sistem pakai pur atau pelet ya. Ini saya kasih anu Pak ya, rahasia saya. Satu, harus difermentasi Pak. Jangan langsung dimasukkan ke kolam. Itu akan meningkatkan, apalagi dengan 781. 781 itu rata-rata per sak 27 kilo itu paling per sak 30 kilo ya. Itu paling jadi daging itu sekitar 27 perkiraan saya. 27 kilo. Jadi minus 3 kilo kan. 781. Lah, supaya bisa jadi 30 kilo gimana? Caranya dengan fermentasi, Kak. Fermentasi yang biasa, ya pokoknya dibibis gitu. Tahu pembibisan nggak, Pak ya? Bibis, difermentasi tahu ya. Ada level Nggih, lebih tinggi lagi, Pak. Kalau sudah nggih, tahu nggih, itu. nggih. Nanti ada, jangan ada pepaya ya, Pak. Pepaya. Itu namanya zatnya apa ya? Pokoknya buahnya itu dilukai, kan nanti netes tuh. Ada getahnya tuh ya. Apa sih namanya? Paparin apa sih namanya itu. Nah, kuncinya di situ, Kak. Jadi, pakan itu ada protein yang kompleks ya. Jadi supaya untuk meningkatkan namanya FCR, meningkatkan FCR itu dengan cara menggunakan papain boleh dicatat ya. Dengan apa namanya buah pepaya itu dilukai nanti untuk getahnya dikasih ini ya wadah misal aqua ya. Satu gelas aqua ini misalkan komposisinya saya ini biasanya 50 50 mili papain apa namanya pokoknya getah itu ya getah pepaya dengan cairkan menjadi segini ini sekitar 200 mili ya. Setelah itu dengan diamkan sehari baru boleh dipakai besok. Satu ini bisa untuk 4 sak pembibisan 4 sak. Fungsinya untuk apa? Coba jangan cari di internet ya. Ini jarang sekali yang tahu sebenarnya. Ini cara saya memecah protein, memecah protein yang ada di pakan tadi, Pak. Mempercepat. Jadi lele itu kan pencernaannya sangat pendek ya, sehingga harus kita kasih pakan yang benar-benar siap serap, siap saji, siap serap. Caranya apa ya tadi dengan cara dibibis, dibibis, dibibis dengan cara itu. Coba dicoba Kak Edi. Jadi kalau memang ada minat, ada semangat ya, tolong jenengan pakai cara saya ini. Jadi ini akan meningkatkan, misalkan tadi tak bilang untuk 781 itu sekitar 27 ya 27 kilo ya 30 kilo hanya menjadi daging 27 kilo dengan cara ini bisa 30 bisa lebih Pak biasanya dengan kan itu nggak modal ya maksudnya nggak hanya kita memang lebih effort ya tapi nggak kita nyari itu apa mahal ternyata ada di Shopee itu tak lihat 100 mili itu udah harganya 100.000 50.000 jadi satu gini kan 200 ini satu segini 100.000 paparin itu ternyata di Shopee. Ya kan malas juga sebenarnya. Oh, coba nyari di Shopee. Ternyata mahal ternyata. Ini pengangguran-pengangguran itu suruh deres ini kan. Oke. Suruh nyari paparin ini dijual di Shopee laku loh. Nah, ini papain. Tuh. Itu salah satu. Bisa juga dengan nanas sebenarnya. Nanas juga bisa. Tapi kalau nanas nanti
ada perlakuannya lagi ditambah enzim-enzim tertentu kalau nanas. Kalau papain ini benar-benar tapi ada mungkin tukang-tukang apa ya, tukang daging atau apa ya, kan tahu untuk melunakkan daging itu pakai ini, pakai papain. Itu salah satu rahasia dari saya ya, yang baru tak sampaikan di sini. Itu fungsinya adalah untuk meningkatkan produktivitas atau memper melunakkan apa ya, memecah sebenarnya. Istilahnya memecah protein yang ada di apa namanya di pakan tadi menjadi protein yang lebih sederhana sehingga lebih cepat diserap oleh tubuh ikan, pencernaan ikan. Karena ikan itu tidak seperti kita, oh anjingnya enggak. Kalau lele kan pendek set gitu aja. Jadi lele itu apalagi rakus banget. Jangan kalau kelebihan masih makan, masih makan set, keluar tuh masih dalam bentuk. Jangan coba aja. Lele kan rakus ya. Kasih makan, katanya kenyang loh. Dikasih lagi, mau lagi, kasih lagi, mau lagi. Ke fesesnya itu masih ternyata masih dalam bentuk pelet, Pak, lunak. Jangan coba aja. Makanya tak bilang tadi, kalau kasih makan lebih baik kurang daripada berlebih. Karena berlebih itu benar-benar berlebih, Pak. Kalau kita makan nasi, keluar tuh nasi. Bayangin aja. Berarti kan tidak terserap. Bagaimana mau bilang menjadi daging? Enggak mungkin daging. Dia akan keluar gitu. Kalau kita kasih makan berlebih. Nah, dipahami ya. Tadi pertama tolong diperhatikan mengenai satu untuk Pak Edi ya. Tadi satu bentuk kolam di benar-benar diperhatikan supaya tidak terjadi kematian. Oke lah dihitung disortir bagus sudah. Oke lah Pak Edi sudah oke. Yang berikutnya mengenai air jangan sampai bau. Indikasinya bau aja udah cukup. Nek kejernihan itu kadang jernih loh bau kadang. Yang penting bau. Jadi kan di atas kolam kok nggak betah lah itu udah. Jadi ngajak nggak betah apa di lelenya. Nah, ini nggak betah. Kalau lele nggak betah, otomatis pertumbuhannya akan terlambat. Jadi kan kalau kondisi nggak enak apa kan pertumbuhan juga nggak ini ya. Itu ya pengaruh itu sangat pengaruh. Mempertahankan kualitas air, bukan kejernihan, tapi kualitas buruk ya Pak. Jorok apa namanya? Budak apa? Pokoknya keruh itu kadang bagus karena apa? Di situ mikroorganismenya benar-benar baik, bisa ini. Kadang jernih tapi bau, nah itu. Kalau budak tapi tidak bau itu lebih baik daripada jernih tapi bau ya, itu ya. Itu akan mempengaruhi di ketahanan daripada lele. Yang berikutnya tadi mengenai kasih pakan udah ya, terus kasih bocoran mengenai tadi papain tadi ya. Tuh. Terus silakan dicoba nanti kan ada insya Allah ada perubahan. Terus juga nih masalah kecurangan bakul itu ya biasanya memang gitu. Jadi direkayasa kadang tuh. Apalagi yang model gini, apa random gini, apalagi yang model dacin yang apa itu yang konvensional itu. Kalau bisa harus pakai digital sekarang. Harus digital saya. Mungkin mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak. Apa sudah cukup atau masih ada yang kurang ya penjelasan saya? Mengenai yang Alfarisi yang Pak Alfarisi yang Jember tadi juga sama. Ini kita harus persiapan seperti itu. Budidaya ikan itu adalah budidaya air. Jadi pertahankan kualitas air sebaik mungkin. Sebaik mungkin itu bukan tiap hari ganti ya tidak. Makanya jangan sampai bau aja nek saya itu jangan sampai bau. Jangan sampai bau. Kalau bau, saya pastikan pemberian pakan jenengan terlalu banyak. Terus ada lagi mengenai pakan adalah dalam saya biasanya dalam 1 sampai 5 hari itu pemberian pakan saya itu grafiknya meningkat gitu. Misalkan ya lele Pak Edi kan tahu ya satu kuintal ya satu kuintal itu dalam teorinya dalam 1 hari dia menghabiskan 3 kilo ya 3% ya 3 kilo pakan biasanya. Lebih lah.
pada hari pertama, kedua, ketiga, itu kalau bisa jangan 3 kilo, Pak. Kasih aja separuhnya, 1,5 dulu. Nanti baru hari keempat ditambah lagi, baru hari ketujuh tuh pas 3 kilo. Kalau airnya tuh baru. Kalau jenengan ada air yang apa ya, yang sudah jadi ya, saya bilang warnanya biasanya agak merahan, coklat kemerahan itu kalau punya pompa itu ini langsung 100% oke. Tapi kalau jenengan penambahannya dengan air baru dari sumur, sebaiknya seperti itu. Jangan hari pertama itu jangan zaman kasih porsinya, dikasih separuhnya dulu dari porsi yang sebenarnya gitu maksud saya. Iya Pak Edi ada pertanyaan lagi Pak Edi? Alhamdulillah, terima kasih tadi ada masukan baru untuk penambahan pakan. Mungkin nanti kita coba Hmm, karena kalau kita pakai tiren tadi Pak, Kak itu apa ya bertolak belakang dengan agama Kak. betul 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 Bertolak belakang dengan agama. betul. Mungkin diperjelas gini Kak. Biasanya biasanya pemula itu menggunakan kolam terpal itu banyak gagal di awal. Nah, karena kami juga pernah gagal di awal, Kak. Belum cuci, Ternyata belum cuci karena ya. karena kurangnya persiapan yang matang. Nah, Kalau Kakak tadi bilangnya 5 sampai 6 hari sudah bisa baru. ditebar. Oh, Kalau baru, kalau kami enggak, Kak. Kurang lebih sekitar 3 sampai 4 minggu baru uh, berbar. Kalau kolam baru, Kak, kalau kolam baru. ya. Nah, Nah, intinya karena jentik kalau ada jentik-jentik nyamuk itu oke, biasanya sudah oke untuk lah. itu kita rangsang dengan ini, Kak, dengan M. daun pisang kering, Kak. Oh ya, saya yang boleh. Dan bisa keren. Nah, mungkin kakak bisa punya ilmu baru atau ilmu yang lebih baik tentang persiapan awal kolam awal untuk pemula kak. Mungkin tambah dijelaskan lagi karena ini apa ya banyak gagal di situ biasanya. Itu ya. Pemula dengan kolam baru banyak gagal eh, nggak jadi panen karena mati semua. Biasanya Karena kayak mati gitu. semua. Ya, Oke. sebenarnya menurut saya kolam terpal itu tidak menjadi masalah. Yang penting memang pertama itu harus dicuci ya. Dicuci, dibilas dengan air aja. Cukup kolamnya semua. Terus digenangi paling separuhnya, jadi sekitar 50 cm gitu ya. Nah ilmu itu sebenarnya banyak, tetapi kadang kalau terlalu lama seperti itu, Pak, apa ya, namanya menunggu itu gimana sih? Menunggu kelamaan ini jadi bosen ya. Nah, saya tidak, saya paling lama tuh 1 minggu biasanya, 7 hari. Saya biasanya tak kasih E4 ya, porsinya itu 1 kubik ya, 1 kubik air itu saya kasih E4 satu tutup itu sama molase atau gula batu itu 2 tutup. Jadi satu porsi E4 yang peternakan yang perikanan Pak ya, yang warna pink itu ditambah molase 2 tutupnya itu nanti dikasih gelas ini dulu biar dia bekerja ya. Itu kan starter ya. Starter didiamkan 24 jam. Kalau 2 kali 24 lebih baik. Baru dimasukkan ke dalam kolam tadi. 1 kubik saya biasanya porsinya segitu. Jadi berapa kubik nanti jenengan. Nah itu insya Allah 5 hari aja. Itu sudah cukup. Kalau airnya ini loh ya, airnya standar ya. Khawatirnya daerah Probolinggo nggak tahu ya. Daerah Probolinggo aneh ini. Bojonegoro itu airnya mengandung minyak itu. Itu perlu waktu 1 bulan ya untuk menetralkan itu. Kalau Bojonegoronan, karena ada kalau tempat saya kapur ya, kalau kapur itu gampang. Kapur tuh malah siapa yang punya air kapur, air yang mengandung kapur maksudnya, mungkin Mawi, Madiun, Magetan, Ponorogo itu berkapur ya. Itu bagus Pak, sebenarnya malahan. Jadi itu antibiotik atau antiseptik ya, antiseptik untuk segala penyakit. Jadi penyakit-penyakit nggak akan hidup di air yang seperti itu maksudnya. Jadi lebih aman bagi kita, bagi ya, seperti kita, membantu malah. Jadi untuk persiapan seperti itu aja Pak. Menurut saya tidak inilah. Kalau banyak kematian aku yakin gini Pak, itu karena emosi dia kasih makan terlalu banyak. Coba dikasih lele, nggak usah jangan kasih makan seminggu, hidup mati gara-gara malah dikasih makan. Karena apa? Terlalu banyak. Itu pengalaman saya seperti itu.
Pemula-pemula tuh karena emosionalnya terlalu seneng ya, semangat ngasih makan, kebanyakan kasih makan. Ininya di situ sebenarnya, Pak. Dia tidak bisa mengerem emosinya untuk ngasih makan. Tuh. Coba aja kalau mereka suruh jujur, ayo sampean ini ngasih makan piro, terus apa namanya, kualitas airnya bagaimana, bau enggak, itu teman itu. Jadi terus kalau sudah bau, Pak, itu ada amonia. Amonia itu kan gas ya. Apa rumusnya? Pokoknya gas itu. Gas itu mudah sekali terserap oleh ikan, apalagi ikan kecil, langsung kolep, Pak. Kalau segera tidak teratasi atau terencerkan, enggak, itu sebenarnya caranya gampang kok. Kalau sudah seperti itu, airnya dikurangi, ya kalau udah bau banget ya kurangi banget. Kalau masih anu, pokoknya intinya apa tadi loh, memelihara ikan itu adalah memelihara air. Kalau bisa memelihara air dengan baik, insya Allah ikan itu dengan sendirinya, dengan otomatis tidak ada kematian, dia akan hidup nyaman, pertumbuhannya akan bagus, seperti itu. Intinya gitu. Kuncinya di situ aja sebenarnya. Nek saya sudah bertahun-tahun berbudidaya itu. Saya ulangi, air itu tidak perlu jernih, tidak harus jernih. Yang penting tidak berbau nih saya tuh. Indikator saya hidung. Oh, saya di atasnya kolam, oh masih nyaman, masih nggak begitu terganggu. Misalkan makan tuh masih saya makan di atas kolam tuh masih apa? Masih kolu, masih tertelan. No, oh berarti masih enak lah. Tapi kalau sudah di atasnya kolam kok udah, uh, itu segera, segera mungkin, baik siang, baik malam, baik pagi, harus segera tindak lanjuti gitu loh, Pak. Jangan sampai terlambat. Wah, saya wadem, sesuk jangan, harus mati gitu. Jadi gitu ya. Tidak ada yang mati kalau nggak segera. Makanya kita tiap hari wajib pagi, sore itu melihat kolam itu, ya itu melihat amoniaknya, kadar amoniaknya seperti apa. Kalau sudah tinggi itu langsung kuras separuh misalnya, atau kurangi tergantung ininya, peleng aja itu ya, mungkin Mohon itu izin Bapak ya. Habib, mungkin Ya, bisa dilanjut ke pertanyaan kedua nih. loh. Pertanyaan kedua mungkin sebenarnya kan hampir sama ya, tadi sudah terjawab sebenarnya itu kan, mengenai media tanam, mengenai media apa, budidaya atau ember. Atau mungkin ada pertanyaan yang tidak tercatat oleh saya tadi yang kedua mungkin, Mbak. Tercatat jenengan apa pertanyaannya? Ciri-ciri bibit yang bagus tadi menurut saya. Ya itu nggak ada ciri-ciri bibit yang bagus tuh, ciri-ciri itu ya bagus. Ya ada, tapi itu sebenarnya tidak menjamin, walaupun saya bilang harus gesit, harus mengkilap, matanya kalau dicoloki ya, memancarkan, memantulkan kayak kucing itu. Tapi itu ternyata tidak menjamin, tidak menjamin, belum menjamin. Ya sehat, bagus, hidup, tapi itu tidak menjamin itu baik. Bibit itu mungkin kuntet tuh loh, yang kita lihat itu bibit kuntet, tahu ya bibit kuntet ya. Umur apa, ukur sejempol gini ternyata umurnya sudah 4 bulan misalkan. Itu sulit dibedakan. Paling bisanya sebenarnya patilnya itu agak keras gitu mungkin. Tapi secara kasat mata sama, Pak. Umur bibit 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan pun loh. Nek sama-sama segini tuh dari kasat mata sulit dibedakan. Tapi kalau orang yang terbiasa biasanya lihat patilnya tuh bisa. Misalkan gitu. Nek masalah bibit loh ya. Makanya saya bilang sebisa mungkin kenal dengan supplier bibit. Nek sama lah koncone, tonggone, apa, kenalan lah maksudnya. Jadi kita tidak tertipu di depan itu. Karena itu sulit sekali di ini, ya apa ya, antisipasi. Makanya saya kalau pembibit itu paling 1 2 orang aja, udah cukup, 3 paling banyak. Untuk menyuplai saya, kebutuhan saya itu 10 hari, 100.000 per bulan. Mungkin apalagi Mbak siapa, Sabrina, yang untuk nomor 2 apa ya tadi ya? Selain ciri-ciri bibit yang bagus, kayaknya juga anu, apa tadi? Ember ya. Ada pencatatan nggak tadi? Saya nyatetnya kok cuma itu. Mungkin dari pertanyaan kedua sudah cukup, Pak Habib. Ya, Sudah mungkin cukup, ah? ya. Ada Terus? teman-teman yang mau menanyakan lagi? Atau lanjut ke pertanyaan Terus, ketiga dari Kak Endang? Kak Tiga tadi, Kak Endang tadi mengenai pakan murah tadi yang tidak jawab.
Pakan murah itu untuk lele jangan coba-coba pakai pakan murah. Lele minimal 32. Jangan nyoba di angka 30% ya. Persen itu loh, persen kadar walaupun Izin bisa nggak? ya. Ya monggo. Nggih, monggo. Dan apa namanya itu bibit Ini siapa ini? Siapa nih yang eh, eh, Pak sudah Faizi? kami pahami. Ini mungkin saran kalau untuk pemula paling pemula banget ini, berapa bibit yang harus kita apa namanya itu mulai. Monggo. Jadi Oke, oke, kalau Alfaizi. saya sih pakai ini yang terbaru kan, yang tren yang murah meriah kan pakai galon kayak gini, Pak. Kalau ini sih 10 ekor aja. Beli aja bibit yang udah besar, jangan yang kecil ya. Untuk pemula cukup bibit yang ukur tak bilang minimal 78 cm. Kalau bisa lebih, jadi ukur 15, ukur 10 lebih baik. Maksudnya biar tahu dulu, latihan dulu, kasih makan. Latihan kasih makan itu perlu setahun, Mbak. Kayaknya pluk, pluk gitu aja. Itu setahun, Mbak. Feeling kita harus main itu. Mainnya di feeling, nggak bisa ditimbang sebetulnya. Pakan tuh nggak bisa ditimbang. Karena apa? Karena kondisi ikan tiap hari itu kan berubah-ubah. Tergantung pH air, tergantung cuaca, panas, dingin, hujan. Kalau ditimbang, kan ada, kalau dari pabrik itu 3% sampai 4% itu. Iya kalau lelenya sehat. Kalau lelenya kena amonia tadi tak bilang, kasihan gitu, mati dah. Habis lelenya. Jadi feeling, jadi maksudnya harus feeling. Jadi latihan makan itu setahun yang pas itu. Kan tak bilang tadi, jangan kelebihan. Kalau bisa harus pas, kalau nggak bisa lebih baik kurang. Naik kurang, itu lelenya masih hidup walaupun agak terlambat pertumbuhannya, tapi masih hidup. Tapi kalau kelebihan bahkan malah mati, bukan mati kekenyangan loh ya, mati karena amonia, racun itu, gas yang berupa gas, terlarut dalam air, amonia. Itu paling buyutannya para pembudidaya ikan. Lagi, apa lagi Pak? Mungkin. Baik, dari eh, penanya tadi apakah sudah cukup atau ingin menanyakan lagi? Oke, Sudah kita bingung? buka sesi terakhir nggih, Pak Habib. Ya, monggo. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Pakan murah ya mungkin, pakan murah. Itu nggak ada pakan murah. Pakan murah pasti jelek. Kalau kecuali kalau punya bapak ibu eh pakan yang tadi loh Probolinggo tuh bagus loh sebenarnya pakai apa sisa apa namanya betetan itu wah bagus saya suka itu kalau ada saya millet saya betet ada orderan dari SPPG gitu waduh itu cowopet juga itu bagus Pakan murah ada, tapi kerja tapi keras. betul betul murah harus giling sendiri harus ini ya betul apa Pak pasar pakan murahnya apa Pak tadi itu ya tadi. Kita kan dekat di pelabuhan, Kak. Nah iya ya Nah, jadi kita ke pelabuhan cari ikan-ikan rucah itu, Kak. betul betul iya ya Jadi ikan-ikan rucah itu kalau kita mau bermodal, jadi ikan rucahnya itu dijemur campur dulu sampai Heeh. kering, setelah kering kita seleb. Heeh. Nah, setelah seleb Bikin langsung aja. dipastikan. Nah, itu lebih lebih tidak berbau, cuman butuh modal banyak karena butuh selebnya. Tapi Nah, kalau langsung jadi beli ikan rucahnya terus langsung dikasih makan, langsung kasihkan ke ikannya. Biasanya di dasar kolam itu banyak tulang ikan. oh ya nggak apa-apa. Nah, bisa membuat sobek ke kepal. Nah, cuman Sebenarnya ya terlalu tipis berarti. setiap hari harus ke pasar ikan di Bogor itu. Lah, itunya yang nggak bisa kita. Yang harus ke pasarnya itu. Nek, Itu lebih murah itu. saya saran ke Pak Edi ya, bikin aja pakan mandiri, dijual, nggak usah budidaya ikan. Itu malah waris, banyak yang butuh. Jadi dari pakan itu pakan murah kan jadi pakan murah ya. Jadi nilai jual lebih murah daripada pakan pabrik, tapi kan kualitasnya juga cukup baik gitu. Itu saya kalau tinggal di daerah seperti itu, no, pengen gitu. Malah
pasti untungin itu. Kan bisa dihitung secara kalkulator kalau pakan itu. Karena barang mati. Kalau budidaya itu kan nggak bisa. Kalkulatornya muat itu buat di sama ini, baik mati di akhir-akhir budidaya. Jangan ya. Ini tidak menyurutkan semangat tidak. Maksudnya kalau Pak Edi, Pak Nono, saya sarankan bikin pakan mandiri seperti itu. Di Itu sini sudah ada Kak, pakan mandiri itu ada. Cuman harus ikut paguyuban. Kita kan levelnya kan sekolah. Nah, itu nggak mm, bisa. nah, Nah, jadi yang boleh beli hanya paguyuban, tapi saya pernah nyoba, ternyata pakannya pakan tenggelam, Kak. Saya oh nyoba tidak terkontrol, Kak. Tidak iya iya. terkontrol karena tidak bisa terlihat gitu loh, pakannya tenggelam. Hmm. Itu saya nyoba beberapa kali gagal terus, Kak. Legal Jadi malah. ada pengendapan pengendapan pakan yang di dasar sehingga itu akan nambah amonia. Amonia betul. Ya, amoninya nambah karena tidak terkontrol gitu loh, tidak terlihat ini dimakan apa enggak kan kita tidak tahu pakan itu. Pakannya tenggelam. Nah, Betul. itu bahan dasarnya yaitu ikan rucah yang dijemur, terus tambah dedak, katul itu, tambah katul, Ya. dan jagung mungkin jagung yang lain itu, lah itu diseleb jadi pakan tenggelam itu, Kak. Nah, itu Heeh. di sini sudah ada, cuman mau beli itu harus ikut paguyuban dulu. Nah, kita kan levelnya kan sekolah lah, itu yang kita nggak bisa gitu loh Iya, masuk ke iya. sana. Ya, kayak kalau sekolah pakai 781 insya Allah udah baik banget. Tapi dengan cara tadi pertama dipipis jangan sampai tidak pernah dipipis ya. Walaupun sudah besar pun kalau besar dipipis itu akan kalau ya, maka tadi effort, jadi tambah effort, tambah apa ya kerja nanti akhirnya memang. Jadi memang kalau saya biasanya kan 20 kolam itu satu orang penanggung jawab 20 orang 20 kolam sampai 30 kolam lah itu satu orang penanggung jawab sekitar dua sekitar 50.000 ekor itu satu orang. Oke. Gitu. Mm-mm. Ini ada juga pertanyaan, Pak Habib. Ya, Cara mencegah bisul pada lele seperti apa? penyakit ya. Itu kaitannya dengan penyakit. Kalau guru saya dulu bilang, "Lah apa apa mengobati lele? Kenapa kok harus mengobati lele?" Kalau boleh dibilang, kenapa kalau kita kok harus ke rumah sakit ya? Kenapa kita harus ke puskesmas? Kalau kita bisa menjaga supaya kita tuh tidak sehat. Oke lah, mungkin 1 2 kali ya, karena apa ya kesannya ngalah sakit. Tapi dengan nanti berjalannya waktu, insya Allah masalah penyakit-penyakit itu tidak akan terjadi dengan cara tadi ya bilang kualitas air. Ya. Tapi kalau memang sudah kejadian seperti itu, langkah saya itu bisa apa ya, kayak cacar ya, Ben? Apa? Nek, saya tuh tidak jauh dari mengkudu sama bentis mengkudu, tahu ya, sama bawang putih. Airnya diturunkan sekitar 20 cm, 25 cm. Jangan tinggi-tinggi ya. Itu nanti dikasih bentis. Bentis tahu nggak ya? Bentis tahu ya? Bentis. Atau mengkudu ya. Bawang mengkudu itu diperes, yang udah matang, diperes di atasnya seroan supaya biji-bijinya itu tidak turun ke air ya. Itu yang saya itu. Apapun penyakitnya, hampir semua penyakit lele, saya pakai itu aja. Alternatif untuk alaminya. Sama apa bawang putih diulek, dilarutkan di air, kepiur gitu. Kalau kimia, Infrolog itu sama PK, itu aja ya, pakai dua itu, sama itu aja yang selama ini sudah insya Allah sudah anu. Dan jangan dikasih makan, jangan dikasih air ngalir, ya kunci ya, kunci jangan dikasih kemericik air. Kalau lele lagi sakit, jangan dikasih air kemericik tuh. Itu malah langsung cepat banyak yang mati. Aneh kan? Aneh. Saya juga aneh. Itu kenapa juga saya bingung juga. Harusnya kan kalau dikasih kemericik kan ada oksigen, tambah apa ya, tambah peremajaan air. Tapi kenyataannya tidak. Ternyata lele itu kalau dikasih kemericik itu nggak tahu kenapa kalau stres atau sakit tambah stres dia, tambah banyak yang mati. Itu kunci ya. Itu
Jarang orang yang tahu mungkin. Coba aja dipraktekkan. Kalau sakit, jangan airnya diturunkan, jangan dikasih kocoran air. Kadang bertolak belakang dengan ilmunya orang pembibitan memang. Tapi itu coba praktekkan aja. Kalau memang masih berkendala dengan penyakit ya. Saya tuh judek dengan penyakit kadang, wah ternyata ilmunya pembibitan itu tidak bisa diterapkan di ilmunya pembesaran dengan otomatis. Kalau pembibitan itu kan dikunci dengan kocoran air. Jadi itu tambah aerator itu tambah bagus. Tapi kalau udah besar ternyata malah stres lele itu. Gitu. Kalau saya itu. Baik, terima kasih Pak Habib. Mungkin dari Dragon Chandra. Kalau kulit-kulit itu PK pokoknya. Nah, itu tidak hilang lah. PK tahu ya PK. Permanganat kali Terima permanganat. kasih atas kesempatannya izin Pak Habib. Saya Dragon dari Kota Malang. Iya. Izin bertanya, saya sebelumnya juga sudah mencoba 2 kali budidayakan lele untuk penjualan, baik itu dalam bentuk lele ataupun setengah jadi. Nah, Marinasi. ya marinasi. Jadi yang saya tanyakan itu lele ini bagaimana caranya supaya minim dari angka kematian. Sumpama gini, lele itu kan kanibal seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Hmm. Sorted. Saya kan kerjasama dengan gugus depan. Saya pinjam kolamnya untuk saya budidayakan lele. Oh, Di situ saya sebelumnya saya terjunkan 5.000 ekor. Pas panen jadinya cuman 1.200. Padahal untuk pengecekan setiap 3 hari sekali pada bulan pertama. Kemudian kok semakin mengecil angka kematiannya, semakin membesar angka kematiannya, mati saya jadikan kelihatan dia beri di maintenance. atas atau di bawah atau kemakan temennya. Kemakan temennya. Nah, ya, itu berarti tidak sorted. Ya, Wajib ini sorted dua sortir minggu ini sekali. saya sortirnya tiap 3 hari sekali Duh, di malah bulan mati. pertama. Malah tidak sehat, Pak. Jangan terlalu sering malah. Oh, jangan terlalu Jangan sering. terlalu sering. 2 minggu sekali cukup. Jadi Oke. dalam porsi 2 bulan panen ya, 2 bulan kita sortir paling 2 kali, 3 kali ya banyak. Hmm. 3 kali lah malah mati semua. Mau hidup disortir mati lagi. Sortir itu dia stres loh Pak. Sortir itu dia mengeluarkan lendirnya itu. Kalau tamengnya lele itu kan lendir. Kalau dia mengeluarkan lendir itu berarti dia mengeluarkan apa bisnya tamengnya itu terus mem- menurunkan daya tahan tubuhnya kalau lendir berlendir itu berlendir mengeluarkan lendir maksudnya. Nah ikan nila ikan anu tuh sisiknya kalau sisik kena satu udah itu kayaknya apa hama-hama ini menyerang di titik itu akhirnya mati. Jangan sampai luka di sisiknya kalau lele jangan lendirnya jangan sampai jangan dibuat stres. Kalau dibuat stres, dia Ya. akan lendirnya Ya. hilang. Kalau lendirnya hilang, gampang penyakit, gampang mati. Ya mungkin itu. Sering Iya. main sortir, dia stres, lendirnya ucul, keluar, daya tahannya, pertahanan tubuhnya nggak ada, terserang oleh penyakit. Oke, baik. Itu pada budidaya saya di 3 bulan pertama, seperti itu, Bapak. Ya. Yang kedua, saya coba pakai enzim dari ciptaan sendiri dari ikan tongkol dan ikan apa ini cakalang. Saya ekstrak sendiri, saya ambil proteinnya. Itu Untuk mulai ada sedikit kekuatan di lele, agak berkembang di 3 bulan itu bibit 5.000 jadi 3.000. Tapi menurut saya tetap rugi karena ya, ya rugi. harga Matinya jualnya harus lima tetap. persen, Pak. Dipertahankan di angka 5%. Kalau 5.000 ya 2.000, ya 25, 250 ya. 250. Hmm. 250 ekor kematiannya. Iya, Itu maksimal belum tuh. belum pakan juga yang perlu dikeluarkan pakai pakan protein. Nah, jangan nggak usah macam-macam, maksudnya nggak usah apa pakai macam-macam. Kalau saya lele itu kan jerembo ya, pakannya Ya, jerembo. jeruk. Nggak perlu Baik, baik. dimodifikasi macam-macam. Kalau saya dengan tadi ya, tak bilang tadi pepaya tadi saya mengatasi Mas sudah. Jadi itu fungsinya pepaya itu apa? Memecah protein yang kompleks yang tidak bisa diserap oleh usus itu dipecah oleh papain tadi sehingga mudah diserap oleh ini apa namanya pencernaannya lele sehingga jadi daging
Kalau tidak, Mohon izin menambahkan Kak, yes. sesuai pengalaman gitu loh. Nah kalau sesuai pengalaman saya begini Kak, standar ya Hmm. standar 1 meter kolam, 1 meter ukuran 1 meter itu standarnya kalau saya ya, 1 meter persegi lah. Nah, Nah, itu standarnya kurang lebih 200 ikan. saya 200. Soal dulu sampai Ya, 400. ya 200 ikan. Nah, terus sekarang kalau yang saya alami, yang saya pelajari, ternyata kolam semakin besar itu semakin kurang bagus ke ikan, ke lele, karena semakin banyak gerak. Semakin banyak gerak sehingga untuk pembesaran itu lebih lambat. Nah, kemarin yang saya pelajari waktu di Sidoarjo itu maksimal maksimal ikan itu sampai 3.000 Kak. Kalau sudah lebih dari 3.000 berarti kolam semakin besar, ikan lele semakin liar. Sehingga penggemukannya lebih lambat. 3.000 ukuran kolamnya berapa, Pak? Ukuran kolam kalau 3.000 itu tinggi air 80, kolam 1 meter, tingginya 1 meter. Untuk untuk apa? Panjang Untuk lebarnya 5 kali 3 Kak. 5 kali Kali 3. 3. Iya maksimal itu. 5 kali 3 berarti 15. 15. Gitu. Nah, kalau sudah terlalu besar 3.000 bagus itu. lah ya itu maksimal 3.000. Kalau 5.000 berarti kan kolamnya harus lebih besar lagi. Lah itu Kebanyakan, Pak. 5.000 kebanyakan. enggak, kalau 5.000 kan kolamnya harus lebih besar lagi, Kak. Ya, ya. Nah, kalau lebih besar lagi itu ikan lebih liar katanya. Lebih liar sehingga mau penggembukan lambat, Dia malah fokus terus ya. memanjang. Dia Dia malah jogging, memanjang. dia Jadi, jogging terus. Dia renang terus. Akhirnya nggak jadi jadi daging. Teorinya mending gitu sih. 2.000 sampai 3.000 saja per kolam. Nanti setelah 1 bulan dipindah yang lebih besar biar tidak kanibal. Itu pengalaman saya. Jadi kalau makan temennya karena tidak dipilah, karena tidak dises. Bisa. Nah, jadi 1 bulan baru dises. Nah, nanti yang besar-besar itu yang super-super itu 2 bulan sudah panen itu. Yang agak lambat 3 bulan sudah habis semua. Nah, itu pengalaman saya, Kak. Jadi mungkin kalau nebar bibit 5.000 satu kolam itu juga kurang efektif di lele. Maksimal 2 sampai 3.000 saja, tapi kolamnya jangan terlalu besar juga. Iya. Itu terima kasih. Iya, ya. Bisa. Nah, menurut saya tadi kuncinya di satu bibit 200. Berapapun ukuran kolam, kadang sudah terlanjur bikin kolam, kadang kan. Oh, dulu semangat bikin 5 kali 10. Ya, kadang ada. Kolam tanah pakai bego gitu kan. Sudah terlanjur besar ya gimana lagi. Kadang ya itu saya ukurannya seperti itu standarnya. Yang penting satu bibit atau 1 meter persegi lah diisi 200. Makasih Baik. banyak Pak Edi masukannya. Terima kasih Bapak Habib. Ini Pak, ya, Pak. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah antusiasnya sangat tinggi ya untuk mempertanyakan hal apa saja yang masih dibingungkan. Sedikit informasi dari kami terkait mengklaim sertifikat dan juga TISKA. Nanti bisa teman-teman mengikuti Festival Ketahanan Pangan yang bisa diakses melalui SIPA. Nah, barangkali teman-teman yang masih belum memiliki SIPA, nanti bisa dikonfirmasikan ke masing-masing ya, Kak. Atau nanti kalau misalnya masih kebingungan, bisa langsung chat pribadi ke saya. Oke. Selesai Mbak, terima kasih. Gimana Mbak, ambil sudah selesai. Baik teman-teman sekalian, mungkin kita bisa melakukan foto terlebih dahulu ya, foto bersama. Silahkan membuka kamera, kita on cam terlebih dahulu. Oke, bisa diperlihatkan senyuman manisnya. Kita hitung ya dari sini. 1, 2, 3. Tahan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa dibantu dengan gaya bebasnya teman-teman. Boleh. 1,
2, 3. Tahan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Bila mana masih ada pertanyaan yang dibingungkan, bisa langsung dipertanyakan lewat grup ya. Terima kasih juga kepada Pak Habib Ansori selaku narasumber hari ini. Semoga materi yang telah dijelaskan oleh Pak Habib dapat tersampaikan dengan baik ke teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap ya, teman-teman semuanya. Nanti bisa kontak Sama-sama. langsung saya Terima juga bisa kalau ID kasih. atau siapa yang mungkin ada pertanyaan bisa WA saya juga bisa tanyakan nomor saya di Mbak operator apa moderator. Baik, semoga materi pada hari ini dapat diimplementasikan di gugus depan masing-masing, serta menjadi kontribusi nyata Gerakan Pramuka dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya dan juga narasumber yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Apabila terdapat tutur kata dan hal-hal yang kurang berkenan selama saya memandu acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam Pramuka. Salam. Selamat beristirahat rekan-rekan sekalian. Yang Muslim, jangan lupa untuk melaksanakan ibadahnya. Mungkin nanti jika teman-teman masih ingin mempertanyakan hal-hal seperti perikanan, bisa langsung chat di grup. Atau mungkin ingin menanyakan perihal SIPA dan juga festival ketahanan pangan. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat istirahat. Oh ya, sedikit mengingatkan, besok juga masih ada materi ya, kakak-kakak. Dengan narasumber yang berbeda pastinya. Siap, terima kasih kakak-kakak dari DKD Jawa Timur. Semangat selalu. Terima kasih banyak Kak Alfaizi. Besok tetap jam 3 Kak ya. Iya Kak, acara masih terus berlanjut mulai dari jam 3 sampai hari Minggu. Terima kasih izin live. Kak Edi jangan lupa mengikuti Festival Ketahanan Pangan, nggih. Sangat bagus itu tadi Siap, proyeknya. siap, siap. Terima kasih, Luar terima kasih. biasa. Izin live Kak. Nggih, silakan monggo. Izin live ya, Kak? Nggih, monggo Kak. Terima kasih sudah join hari ini. Ditunggu informasi tentang kegiatan besok. Siap, siap Kakak. Nah, teman-teman yang masih bingung tentang pengisian SIPA ya, mungkin di sini ada teman-teman yang mengikuti Festival Ketahanan Pangan Gugus Depan. Baik, sedikit menjelaskan saja nggih kakak-kakak. Di sini sudah terbuka dan terlihat nggih ada menu pramuka produktif. Kita bisa masuk ke menu pramuka produktif.
Di dalam pramuka produktif tersebut, menunya seperti ini. Nah, jadi nanti ketika teman-teman sudah memasukkan alamat penanaman, nanti penglihatannya seperti ini. Pertama, yang kita isi bisa penanggung jawab data atau sebagai PIC. Penanggung jawab itu boleh siapapun ya teman-teman. Boleh pembina ataupun boleh peserta. Setelah itu, setelah semuanya terisi, lalu jangan lupa simpan data nggih sebelum nanti hilang. Nah, selanjutnya bisa lanjut ke proses data. Nah, di proses data ini bisa langsung ke menu input baru. Langsung terlihat kalian bisa mengisi judul kegiatan, link Google Drive dokumentasi, dan bisa di-scroll sampai bawah ya. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah ada contohnya. Ke bawah. Iki opsional. Link Google Drive dokumentasi ini bisa diisi ataupun enggak ya kakak-kakak. Karena nanti pelaporannya dinilai dari portofolio dan juga video pembuatannya. Nah, Gate 1 dan partisipasi ini adalah penanggung jawab. Yang paling wajib diisi itu surat tugas ya kakak-kakak. Karena sebagai data yang akan kita terima nantinya. Jadi biar jelas siapa saja yang mengikuti kegiatan ini, ada namanya atau tidak. Lalu di sini bisa diisi kategorinya yang kalian lakukan itu apa, bisa peternakan, perkebunan, pertanian, hingga perikanan. Nah, bisa dijelaskan juga jenis detailnya, luas lahan yang ada, satuan lahan, waktu tanam, hingga catatan estimasi hasil. Nah, berikut juga ada URL YouTube atau Instagram. Di sini nanti isinya link video yang berisikan ketahanan pangan dari kakak-kakak sekalian. Oh ya, akun yang digunakan adalah akun Gugus Depan ya kakak-kakak, bukan akun pribadi. Lanjut, ada lokasi unit kegiatan. Nah, nanti di sini diisi penanaman atau ketahanan pangan yang akan dilakukan itu di alamat mana. Jadi bukan alamat pribadi ya, bukan alamat rumah. Nah, nanti setelah sudah input, bisa kelihatan di petanya nanti, bahasanya kalau lokasi ketahanan pangan kalian berada di lokasi tersebut. Oke, bisa lanjut. Nah, di sini juga ada foto dokumentasi. Mungkin nanti bisa diupload di foto dokumentasi tersebut. Lalu ada anggaran. Nah, setelah sudah terisi semuanya, jangan lupa untuk disimpan draft. Jika penanggung jawab dan proses data sudah selesai, nanti di kita sudah terlihat rekapitulasinya bahwa kakak-kakak sudah selesai mengisi data-data yang sebelumnya. Seperti itu kakak-kakak. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mumpung kita masih bisa ngobrol. Nanti takutnya ketika bertanya di grup tertimbun. Izin nggak? Ya, Izin nggak? dia monggo. Alfaizi dari Jember Balung. Gini kak, terkait dengan itu ya sifat tadi itu ya. Pertama, satu, kita ada dua kegiatan dari kategori perkebunan. Nah, ini apakah dalam satu uploadan itu langsung dua dan nama judulnya juga dua atau di-upload satu-satu? Karena kemarin kita lihat di SIPA kami itu kayaknya bisa input lagi kayaknya ya. Nah, terus yang kedua terkait dengan ini kak, apa namanya tuh? Proyek yang sudah berjalan. Ini kan kita ada proyek yang sudah berjalan. Sedangkan hasilnya buahnya ini ya, kita kan ada perkebunan tentang buah ini. Buahnya ini
pada saat ini itu masih dalam tahap baru panen raya kemarin. Nah, apakah boleh dokumentasinya itu yang sudah kemarin-kemarin ini berjalan itu yang kita lampirkan? Karena kalau kita mau dokumentasi hasilnya itu untuk sekarang tidak bisa, Kak, karena sudah bukan saatnya panen, itu sudah baru kemarin ini selesai, tapi dokumentasinya kita ada. Nah, itu terus terkait dengan surat tugas tadi itu di-upload di mana ya? Itu saya bingung barusan lihatnya. Itu aja, Kak. Baik, kita jawab satu-satu persatu dulu nih. Yang pertama, dua kegiatan perkebunan yang berbeda. Nah, di unit kegiatan, Kak, ada tambah unit. Nanti bisa scroll ke bawah. Nah, jadi yang pertama ini nanti diisi terlebih dahulu. Bila mana sudah selesai, scroll ke bawah lagi. Nanti tersedia unit 2. Bisa tersampaikan, Kak Alfaizi? Siap-siap, Kak. Siap-siap, siap. Oke. Terus untuk yang kedua, proyek yang sudah berjalan, nggih? Betul, Kak. Betul. Sangat boleh, Kak. Jadi kita sebagai penilai juga tahu bahwasanya ketahanan pangan yang Kakak lakukan ini benar-benar sudah pernah terlaksana sebelumnya. Seperti itu. Jadi dari kami tidak mengharuskan dari hulu ke hilir. Tapi bila mana sebelumnya pernah dilakukan dan sudah membuahkan hasil, itu boleh dimasukkan, Kak. Jadi intinya gini, untuk dokumentasi nggih, untuk perawatan mungkin oke, kita bisa ambil dokumentasi dengan anak-anak peserta festival ketahanan pangan. Cuma untuk video panen-panennya itu pakai video yang lain tanpa dengan peserta itu juga nggak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa, Kak. Sangat diperbolehkan. Siap, siap, siap. Nah, untuk surat tugas ya tadi yang pertanyaan ketiga. Bisa dilihat di sini, Kak, get 1 dan partisipasi. Di situ ada surat tugas maksimal 5 MB. Yang untuk portofolio itu di mana, Kak? Saya kira itu tadi portofolio. Di foto dokumentasi, Kak. Dan juga di URL. Oh, berarti tidak ya, bukan portofolio yang bentuknya PDF kita nyusun. Bukan. Tapi sebuah video yang dibuat lalu diupload pada Siap, siap. sosial media gugus depan masing-masing. Begitu. Oh, gitu. Berarti bukan ya, Kak? Bukan semacam kita buat pelaporan portofolio. Bukan. Jadi lewat video tadi, Kak. Atau dokumentasinya. Oh, siap. Siap pun, paham. Oke, lanjut dari Laili. Misal belum pernah punya akun SIPA, bagaimana? Monggo bisa menghubungi ke Kuarcap terlebih dahulu nggak, Kak? Bila mana nanti dari Kuarcap lama membalas, bisa langsung pribadi chat ke saya. Nomor saya ada di grup sebagai admin. Baik, itu saja dari saya, dari kami yang bisa kami sampaikan. Bila mana nanti masih ada pertanyaan yang kebingungan, bisa langsung pribadi chat ke saya, nggih, kakak-kakak sekalian. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.15. Baik, bisa kita tutup, nggih. See you besok. Kita masih ada banyak agenda yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bye-bye. Salam. Dadah. Terima kasih, Kak. Sami-sami, Kak.